Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intu Julianti dengan NIM 2109035010117 dari kelas manajemen A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan. Sebelum memasuki materi kepemimpinan, perlu terlebih dahulu dibedakan konsep pemimpin atau leader dengan kepemimpinan leadership. Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok ataupun organisasi agar mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuan-tujuannya. Pemimpin menunjuk pada personal atau individu spesifik atau kata benda. Sementara itu, untuk kepemimpinan ialah sifat penerapan pengaruh oleh seorang anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya guna mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Kepemimpinan adalah faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi serta manajemen. Kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik. Kepemimpinan tentu saja mengaitkan aspek individual serta pemimpin dengan konteks situasi di mana pemimpin tersebut menerapkan kepemimpinannya. Kepemimpinan juga memiliki sikap kolektif dalam arti segala perilaku yang diterapkan seorang pemimpin akan memiliki dampak luas bukan lagi bagi dirinya sendiri melainkan untuk seluruh anggota organisasi. Adapun arti kepemimpinan menurut beberapa ahli yaitu menurut Sutarto ialah sebuah rangkaian aktivitas penataan di mana aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Hal itu dilakukan dalam situasi tertentu. Tujuannya ialah agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan. Dan menurut Mujiono, kepemimpinan adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu aspek penting dalam sebuah kepemimpinan sesuai dengan buku yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia karya Edi Sutirsono dijelaskan bahwa kepemimpinan memiliki 3 aspek penting. Di antaranya ialah 1. Seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini ialah sebagai pengikut, bawahan atau anggota-anggota kelompok. Kesetiaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari kepemimpinan tentu akan membantu. Melalui hal tersebut akan membantu menegaskan status kepemimpinan. Selain itu akan memungkinkan terjadinya sebuah proses kepemimpinan. Tanpa adanya bawahan atau anggota, semua sikap dan sifat dari kepemimpinan seorang pemimpin menjadi tidak relevan. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Maksud dari aspek ini ialah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai cara. Akan tetapi, kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin umumnya akan digunakan dan mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal ini dilakukan melalui sejumlah cara. Pada dasarnya, para pemimpin akan mempengaruhi para anggota kelompoknya agar anggota kelompok dapat melakukan pengorbanan secara pribadi. Pengorbanan tersebut dilakukan demi tujuan organisasi. Oleh karena itu, para pemimpin diharapkan memiliki kewajiban khusus dalam mempertimbangkan etika saat mengambil sebuah keputusan. Untuk materi selanjutnya yaitu manfaat dari kepemimpinan. Yang pertama, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Iklim sosial juga akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota yang terdapat di dalam kelompok. Iklim sosial merupakan suatu konsep yang abstrak dan berada di dalam organisasi. Meski abstrak, tapi dapat dirasakan pengaruhnya. Iklim sosial bisa menentukan kesejahteraan psikologis seseorang bersangkutan dan tercapainya tidak tujuan organisasi. Iklim sosial perlu dibangun untuk bisa membawa pengaruh serta secara optimal terhadap pertumbuhan dan pengembangan personal, khususnya terhadap setiap individu yang diinginkan dalam suatu organisasi. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja.
Prosedur kerja merupakan tahapan yang urut dengan tujuan agar aktivitas yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar. Munculnya tahapan membuat setiap anggota dalam organisasi tidak bingung dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya yaitu membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Dalam artinya, mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun yang lain sehingga menjadi kesatuan. Mengkoordinir yang berarti suatu bagian integral dari seluruh fungsi manajerial dan menjadi inti dari ilmu manajemen. Koordinasi secara etimologis berarti kegiatan penertiban, mengatur atau menciptakan segala sesuatu agar berjalan lancar secara bersamaan. Sementara koordinasi merupakan tindakan pengaturan elemen yang sangat kompleks. Selanjutnya, mengambil keputusan sama dengan kelompok. Pembuatan keputusan merupakan bagian kunci dalam kepemimpinan dengan peran penting, khususnya saat pemimpin melaksanakan fungsi perencanaan yang menyangkut dengan keputusan penting. Pengambilan keputusan bisa dianggap sebagai hasil atau keluaran dari proses mental hingga kognitif dengan bawahan pada pemilihan suatu jalur tindakan antara beberapa alternatif yang telah tersedia. Dalam proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan akhir, kemudian dibuat mencapai tujuan lewat pelaksanaan dan tindakan. Selanjutnya, memberi kesempatan pada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Kesempatan menjadi sebuah waktu dengan keterkaitannya terhadap keleluasaan, peluang, dan sebagainya. Selain itu, juga memiliki makna sebagai waktu yang diberikan untuk memperbaiki sesuatu. Materi selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan yang pertama yaitu fungsi instruktif, di mana fungsi ini bersifat perintah. Suatu perintah kepada orang atau anggota kelompok dengan jelas hingga yang diberi perintah melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Fungsi instruktif memposisikan pemimpin sebagai pengambil keputusan serta pemberi tugas kepada anggota, sementara anggota yang bertugas menjalankan instruksi yang diberikan. Yang kedua, fungsi konsultatif, di mana fungsi ini bersifat dua arah, terkait gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengar pendapat dan mempertimbangkan anggota sebelum pengambilan keputusan. Fungsi kepemimpinan menetapkan anggota organisasi atau bawahan melakukan konsultasi dengan pemimpin dan mencari solusi terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi partisipasi, di mana dalam pengambilan dan keikutsertaan, partisipasi mengarah pada keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan dan adanya pertanggungjawaban di dalamnya. Fungsi ini menetapkan pemimpin mampu mendorong semua anggota atau pengikutnya untuk dapat berpartisipasi dan memberi inisiatif dalam proyek bersama. Yang keempat yaitu fungsi delegasi, di mana memiliki artian perwakilan. Utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan yang tujuannya mengutus seseorang menjadi perwakilan suatu kelompok atau organisasi. Kepemimpinan dengan fungsi delegasi memuat pemimpin mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain atau anggota yang sesuai. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian para anggota suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini agar pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan dalam arti pemimpin mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan. Hal ini agar pengerjaan dan penyelesaian efektif untuk mencapai tujuan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya bawakan mengenai kepemimpinan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan atau pembawaan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.